Baik lagi dengan gue Jan and welcome to What's on Film. Inilah cerita Satria Dewa Gatot Kaca versi Hanung Bramantyo. Jadi beberapa hari lalu, Kincir itu ngobrol bareng sama Mas Hanung Bramantyo selaku sutradaranya film Satria Dewa Gatot Kaca. Ternyata guys, dalam ceritanya itu berkisah tentang Yuda yang dititiskan kekuatan gen Pandawa yaitu pusaka bernama Brajamusti. Itu tuh kekuatannya Gatot Kaca. Yang dimana Yuda menyadari bahwa salah satu Kurawa yang ada di jutaan tahun lalu yang bernama Aswatama itu muncul ke bumi dan menggerakkan gen-gen Kurawa untuk revolusi besar-besaran. Karena guys, dalam universe-nya Satria Gatot Kaca nanti, manusia itu mewarisi dua gen, yaitu gennya Pandawa dan gennya Kurawa. Pandawa itu suka memberi, sedangkan Kurawa itu suka mengambil. Tapi guys, cerita yang nanti disajikan sama Mas Hanung itu mengajak kita sebagai penonton itu buat berpikir. Karena nggak selamanya memberi itu baik dan mengambil itu jahat. Wow, keren ya. Mau tahu lebih jelasnya? Ini dia akhirnya latar belakang kisah dari film Satria Dewa Gatot Kaca. Yang saya pengen tahu, itu nanti ceritanya versi Mas Hanung bakal ambil skup cerita sebesar apa ya antara konflik titisan Gatot Kacanya yang nanti dimainin sama Rizky Nazar dan si sosok Kurawanya. Yang denger-denger nih kalau misalnya correct me if I'm wrong, jadi si Kurawanya beneran Kurawa kan ya? Terus Gatot Kacanya tuh titisan. Itu skop konfliknya tuh bakal segimana ya? Saya sedang membuat sebuah film yang mengajak penonton untuk berpikir. Seandainya Pandawa dan Kurawa itu ada. Jadi Pandawa dan Kurawa itu bukan dongeng. Jadi Pandawa dan Kurawa itu jauh sebelum kita ada, jauh sebelum Adam lahir, jauh sebelum dinosaurus itu ada, manusia purba itu ada. Itu di dunia ini tuh hidup yang namanya orang-orang yang punya darah keturunan Pandawa dan Kurawa. Nah, tiba-tiba terus kemudian mereka terjadi perang Baratayuda besar-besaran, saling bunuh satu sama lain. Ya kan, akhirnya kemudian hilang. Gen-gen itu, keturunan-keturunan itu muncul sekarang. Yaitu ada dalam diri Anda, dalam diri kita. Oh ternyata Anda Kurawa ya, oh ternyata saya Pandawa gitu. Nah Kurawa itu di dalam cerita kami yang mengadopsi dari wayang dan segala macam, itu adalah orang yang punya kecenderungan itu mengambil. Punya DNA-nya Kurawa berarti ada di orang itu ya? Ya kalau koruptor berarti Mas. Yang apapun dia pokoknya dia tuh lebih suka ngambil daripada ngasih. Oke. Nah kalau yang lebih suka ngasih itu adalah Pandawa. Apakah ngambil itu negatif terus kemudian ngasih itu adalah positif? Enggak juga. Misalnya ngambil penyakit itu kan bisa. Itu adalah kesaktiannya Kurawa. Itu adalah kelebihannya Kurawa. Ada sesuatu hal yang misalnya penyakit bawaan terus dipegang sama Kurawa diambil. Itu baik gitu kan. Jadi muncullah gen-gen yang mengaku Kurawa dan yang mengaku Pandawa. Orang-orang Kurawa ini merasa bahwa dunia ini penuh dengan kemunafikan, terjadi peperangan, terjadi kerusakan alam. Itu gara-gara orang-orang Pandawa yang berkuasa. Maka sekarang giliranlah orang-orang Kurawa yang harus berkuasa. Gitu ceritanya. Oh gitu. Berarti Kurawanya bukan sebagai Kurawa yang pada masa lampau dia datang ke zaman ini ya? Nah semua itu terjadi karena ada seorang Kurawa dari zaman yang dulu masih hidup. Dia adalah Aswatama. Dia adalah Aswatama. Karena Aswatama itu pada saat perang Baratayuda itu memang dia dihukum oleh Kresna untuk dikutuk karena dia menggunakan senjata Barmastia namanya. Senjata Barmastia itu senjata terlarang yang tidak diperbolehkan dipakai pada saat perang Baratayuda. Karena apa? Karena ya lu kalau pakai itu ya semua kalah lah gitu loh. Tapi karena Aswatama melihat ayahnya meninggal, ayahnya itu Kedurna, ayahnya meninggal karena dibunuh sama Arjuna, maka kemudian maka Aswatama sebagai orang Kurawa itu merasa marah, terus kemudian akhirnya dia gelap mata, dia menggunakan senjata Barmastia itu. Kemudian dikutuk, dia di penjara dalam keadaan kudisan begitu, seumur hidup dia, selama-lamanya, selama rentang waktu di sebuah penjara namanya Patala, gitu, di dimensi yang lain. Nah, ternyata Aswatama ini ya kan keluar sekarang di tahun 2020 setelah sekian puluh juta tahun kemudian itu dia keluarlah itu Aswatama dan kemudian mempengaruhi gen-gen Kurawa yang ada di tahun 2020 ini untuk bangkit menjadi orang yang paling
orang yang paling suci. Siapakah Gatot Kaca itu? Gatot Kaca itu adalah orang-orang Pandawa, anak-anak muda Pandawa yang anak-anak hacker, yang geek, yang sukanya baca-baca buku sejarah gitu-gitu, yang kemudian membaca kayaknya ada perubahan deh gitu kan. Nah, perubahan itu terbaca oleh anak-anak muda itu. Nah, kemudian ternyata masing-masing itu memiliki pusaka dari nenek moyang mereka. Nah, salah satunya adalah Gatot Kaca. Nama perannya itu Yuda. Jadi Yuda itu adalah orang yang nggak tahu apa-apa, anak muda lah seperti kita semua ya, kita yang kemudian mendapatkan pusaka warisan bernama Braja Musti. Nah, Braja Musti itu ternyata kekuatan dari Gatot Kaca. Itulah Braja Musti itu masuk ke dalam diri dia, akhirnya kemudian dia gen yang tadi dia miliki sebagai Pandawa keluar menjadi otot kawat balung besi yang dimiliki Gatot Kaca. Gimana guys? Dari ceritanya Mas Hanung jadi kelihatan ya bahwa si gen Pandawa dan gen Kurawa itu ibarat kayak gen mutannya yang ada di dalam X-Men. Cuman bedanya kita semua punya dan tergantung dari sifat dasar lo nih, yang menitis itu Kurawa atau Pandawa. Nah, yang jadi Yuda kan nanti bakal Rizky Nazar. Kira-kira siapa ya yang menjadi Aswatama? Dan tenang aja, untuk fighting scene-nya itu udah digodok sama Kang Cecep Arif Rahman. Jadi udah gak usah khawatir bakal kayak gimana, sebrawl apa. Nah, share juga nih di kolom komentar. Nih jujur ya, berarti di dalam diri lu tuh adalah Pandawa atau Kurawa? Share. Kalau misalnya lu suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek ke website kita kincir.com, karena di situ ada pembahasan soal film dan game. Lu bisa langsung aja cek ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya.